Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatufillah, alhamdulillah kita dijelaskan kandungan Al-Quran pada hari ini yang bisa dikaji di surah Al-Qiyamah, surah ke-75 ayat 26 sampai 30. Allah Ta'ala firman, wa qila man raqa wa dhanna annahu al-firaqa wa la tafatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq. Sekali-kali tidak apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapa yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia atau al-maut, dan bertautlah betis kiri dengan betis kanan kepada Rob lah pada hari itu engkau dihalau. Nah, sebuah ayat dari Aisyah radhiyallahu anha, saat itu Rasulullah mengalami detik-detik terakhir kehidupan beliau. Di hadapan beliau disiapkan sebuah wadah kayu yang berisi air. Kemudian air itu diusapkan ya. Kemudian mengusapkan keduanya ke wajah beliau. Beliau bersabda, la ilaha illallah. Sesungguhnya kematian itu mempunyai saat-saat yang menghilangkan akal atau sakaratul maut. Beliau lantas menegakkan salah satu tangan beliau dan berkata, aku memilih bersama Ar-Rafiqul A'la. Beliau lantas wafat dan tangan beliau pun kembali terkulai lemah. Riwayat Muslim. Sehingga dikatakan oleh Imam Ibnu Abi Dunya, meriwayatkan dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dia berkata, kematian itu adalah kengerian. Jadi kematian itu kengerian yang sangat dahsyat di dunia dan pintu akhirat bagi orang yang beriman. Ia telah menyakitkan dari daging yang dikoyak gergaji, sayatan gunting, atau direbus dalam panasnya air mendidih di bejana. Seandainya ada mayat yang dibangkitkan dan menceritakan kepada penduduk dunia tentang sakitnya kematian, niscaya seluruh penghuni dunia tidak pernah nyaman hidupnya dan tidak pernah nyenyak tidurnya. Itulah bagaimana sakitnya atau beratnya sakaratul maut. Tentunya sebelum al-maut itu menjemput kita, bagaimana, apa yang sudah kita persiapkan, amal apa yang bisa kita andalkan, terus juga dan juga tentunya apa yang akan kita persembahkan nantinya, yang tentunya kita lihat bagaimana Nabi saja ya sampai segitunya tadi, tentunya apalagi kita ya. Maka tentunya kita senantiasa berlindung dari su'ul khatimah, kematian yang buruk ya. Dan senantiasa Allah semoga
Semoga Allah kuatkan hidayah ya kepada kita agar terus istiqomah dalam beramal ya, karena berat sekali yang namanya istiqomah itu ya, apalagi yang namanya hati terbolak-balik ya gitu. Tentunya senantiasa kita harus benahi dengan ilmu dan bagaimana mengamalkannya, serta bagaimana mewujudkan penghambaan dan kebaikan-kebaikan tentunya ya, harus senantiasa kita lakukan tuh ya. Jangan sampai kita lengah, karena yang namanya maut itu ya, itu dekat sekali ya, bahkan lebih dekat dengan kita itu bersama sendal kita ya, bersama alas kaki kita itu ya, dekatnya al-maut ya. Jangan sampai kita menyesal tuh ya, belum persiapkan amal, sedangkan al-maut tuh ya senantiasa akan datang nantinya ya. Dan pada saat waktunya tidak bisa diakhirkan maupun sesaat ya, oleh takdimun, dan juga tidak bisa dimajukan ya. Maka periksalah keadaan kita, sudahkah kita layak untuk husnul khatimah dan mendapatkan kematian yang baik itu ya. Kematian yang baik, apakah sudah kita semaksimal mungkin berusaha, tentunya senantiasa harus kita berdalam akan diri kita, agar pandang diri kita ya. Allah Ta'ala firman, fi anfusikum ya, afala tubsirun ya. Artinya kita harus senantiasa pandang diri kita ya gitu, karena di dalam diri kita ini ada kebesaran Allah ya gitu. Dan senantiasa kita terus menerus ya berdoa, dan bukan hanya berdoa, tapi bagaimana bukan hanya berdoa, kita realisasikan ya, justru harus ada realisasi ya, harus ada realisasi untuk apa yang kita munajatkan itu ya. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Tentunya juga bagi orang beriman ada keringanannya, tentunya juga maka kita harus menguatkan keimanan kita walaupun tentunya sakit atau beratnya sakaratul maut. Maka semoga kita dimudahkan untuk husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah aku lakum lihadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lakum minkum wa lafikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.